Bang Zuma mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Zuma belum mampu membantah ini. Memra dalam Targum. Bang Zuma, kalau memang firman itu menjadi manusia itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi memra itu menjadi mal'ah Yahweh di dalam data ini. Nih Bang Zuma, malak Yahweh dalam Exodus, dia menjadi teofani. Memra itu menjadi Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu perdebatan yang luar biasa sengit ya di TikTok. Dan kali ini kita mendengarkan saja penjelasan Elia karena di sini si Zuma itu benar-benar terkapar. Artinya udah kayaknya nggak bisa berargumentasi lagi karena dia menuduh bahwa Kristen itu mentuhankan manusia, Allah menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia itu buatan Kristen. Tetapi Elia justru menunjukkan Targum Yahudi ya, kitab Yahudi yang menerangkan di sana berkali-kali Allah berteofani melalui memra ya. Jadi ada memra di dalam Targum. Memra ini adalah hadapar, sama dengan hadapar atau hologos teman-teman sekalian. Firman yang menjadi manusia. Itu jelas ada ya di dalam Targum Yahudi ya, dan beberapa sumber lainnya Elia telah menunjukkan kepada Zuma sehingga ya Zuma kemungkinan besar tidak bisa lagi berargumentasi. Nah teman-teman sekalian, seperti apa perdebatan ini kita langsung saja simak. Tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham dan juga supaya juga diberkati dari penjelasan Bro Elia berikut. Nah, yang pertama saya mau bantah yang pertama ya. Bang Zuma mengatakan itu adalah buatan Kristen. Ya, Bang Zuma mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Zuma belum mampu membantah ini. Memra dalam Targum. Bang Zuma, kalau memang firman itu menjadi manusia itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi memra itu menjadi mal'ah Yahweh di dalam data ini. Nih, Bang Zuma. Malak Yahweh dalam Exodus, dia menjadi teofani. Memra itu menjadi teofani. Dan memra itu juga disembah. Artinya ide firman Allah menjadi manusia itu bukan punya Kristen doang. Tapi Yahudi juga mengakui itu. Malah Yahweh, memra dalam Targum tadi. Ya, saya tidak heran mungkin tadi Bang Zuma tidak mengatakan itu tidak ada karena belum menjawab ketimpangan dalam argumentasi ini. Ini belum dibantah sama sekali. Ini punya Yahudi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah logos itu sifat. Nah, kalau logos itu adalah sifat, saya ingin ajak Bang Zuma berbicara lebih jauh. Bagaimana mungkin sifat itu adalah nomina, Bang Zuma? Sifat itu adalah adjektiva, bukan nomina. Adjektif, cantik, manis, lucu, itu sifat. Itu adjektiva. Tapi logos ini nomina, nominatif. Apakah Bang Zuma itu mau mengubah yang nomina dalam dalam pemahaman Yunani itu menjadi adjektiva? Makanya dari tadi saya pengen Bang Zuma itu sebenarnya tunjukin kepada saya di mana data yang menunjukkan logos itu adalah adjektiva. Saya pengen tahu. Saya sudah menunjukkan literasi saya, logos itu adalah nominatif. Bentuk genitifnya logo, bentuk akusatifnya logon, bentuk datifnya logo. Jamaknya pun, nominatifnya pun menyerap kata tunggalnya logoi. Sama seperti theos menjadi theoi. Ya, theos itu nomina dan nominatif jamaknya adalah theoi. Nah, lalu kenapa begitu? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Bagaimana Bang Zuma mungkin dengan mudah membolak-balikkan istilah, tapi tidak ada literasi yang disampaikan? Ya, nah, yang ketiga, Yesus itu adalah makhluk. Oke, Yesus itu adalah makhluk. Karena dia menjadi manusia, dia bukan transubstansiasi Bang Zuma. Tadi saya sudah jawab bahwa
Ketika Bang Zuma percaya kalam itu dibukukan, maka kami pun percaya kalam itu dimanusiakan. Kalau itu berkaitan dengan ide ilahi, firman itu adalah ide ilahi, yang mau saya pertanyakan adalah, apakah ide itu yang di dalam diri Allah itu bukanlah Allah sendiri? Karena ini, logos itu adalah akal budi. Akal budinya Bang Zuma, bukankah Bang Zuma? Lalu akal budinya Allah, bukankah Allah? Pasti Allah. Jadi logika dan nalar yang relevan itu dielaborasi oleh Rasul Yohanes, Santo Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena di dalam Allah, bukan di luar Allah. Ya, jadi ini tadi tugasnya itu sebenarnya yang tidak dijawab itu sebenarnya adalah masalah memra ini. Bang Zuma itu mengatakan itu buatan Kristen, firman menjadi manusia. Lalu bagaimana memra ini lebih parah loh. Memra itu menjadi Mal'ah Adonai loh. Mal'ah. Ini dalam Jewish Trinity Yoel Nathan. Ini boleh nanti dicari. Menjadi Tefani nih. Apa bedanya? Bah, di sini coba lihat. According to the Malik Yahweh directions, nothing won't do but works new as Yahweh have to identify the Father in Genesis. Only the post-Sinaitic Yahweh's narrator dan Musa knew that the Son and the Spirit were Yahweh. Jadi Musa pun di dalam bukunya Yoel Nathan ini, Bang Zuma, ya, dalam iman Yahudi, Musa pun mengetahui bahwa putra dan roh itu adalah Yahweh. Bagaimana ini? Ini tidak dibantah dari tadi. Saya nunggu bantahan ini. Dan ini, bagaimana Anda membalikkan domina itu menjadi adjektiva? Begitu ya. Jadi persoalannya kiranya tidak selesai karena itu tidak terjawab. Ya. Tadi kita sudah melihat bahwa Abraham, Musa, dan lain-lain itu telah melihat bahwa Tuhan itu memang esa. Iman Kristen pun dalam pengakuan iman Nisia Konstantinopel mengatakan, aku percaya kepada satu Allah yang esa, yakni Sang Bapa. Ya, lalu Trinitas ternyata itu menjawab tentang penjabaran misteri Allah kita yang satu itu. Bagaimanakah Allah kita yang satu itu dan seperti apa dia? Kalau di dalam perjanjian lama Abraham itu melihat bayang-bayang Allah yang majemuk di dalam keesaannya, kemudian Musa menuliskannya dengan adanya Mal'ah Adonai, kemudian dikonfirmasi oleh orang Yahudi sendiri di dalam Targum Yonatan, di dalam Targum Onkelos, di dalam Memra Targum Neofiti. Itu menjadi kebingungan di dalam iman keyahudian ternyata sejak dahulu, ya, sesuai dengan data dan literasi yang saya tunjukkan tadi. Namun Kristus Raja Tuhan dan Mesias itu telah datang mengungkapkan dirinya dan seperti apa dia. Makanya Tuhan kita Yesus itu bersabda dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya keesaan Allah yang belum clear di perjanjian lama itu disempurnakan dan dijelaskan dengan baik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun di satu sisi Tuhan kita Yesus Kristus tetap mengatakan Allah itu esa, karena memang Yesus Kristus adalah firman yang keluar dari Allah, yakni Sang Bapa. Jadi iman yang sejati adalah iman yang dapat saling menubuatkan dan saling mengkonfirmasi serta saling menggenapi. Dan terbukti kekristenan adalah jawabannya, ya, sebagai satu di antara Abrahamik. Nubuatan para nabi itu sempurna digenapi oleh Kristus. Makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Maka Kristus dalam ide dan juga pondasinya sebagai firman Allah dengan pengajarannya yaitu Trinitas, itu memberikan kita pemahaman bahwa Allah yang satu dan esa di perjanjian lama telah selesai digenapi dan selesai dijabarkan dengan sempurna melalui Trinitas yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja melalui gereja Katolik yang kudus, gereja Ortodoks, dan juga gereja-gereja berikutnya. Jadi kekayaan iman kekristenan adalah
kekayaan yang tidak bisa dijabarkan secara harafiah, tapi bagaimana Tuhan itu berkarya menjaga orisinalitas dan kemurnian dirinya yang sejati sebagai Allah yang benar melalui firman-Nya yang saling menggenapi. Jadi cross-lining antara nubuatan di Perjanjian Lama, gambaran Allah ada di Kejadian 1, ada Allah, ada Roh Allah dan firman Allah. Orang Yahudi masih dalam bayang-bayang, kemudian dalam Targum itu masih dijelaskan dengan tidak sempurna. Namun di Perjanjian Baru, Kristus menggenapi itu dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sekaligus Dia adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jadi kesempurnaan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu selesai dan ditutup di dalam Kristus menurut penulis surat Ibrani. Jadi keselamatan hanya ada di dalam yang benar, dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang mengaku sebagai Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tujuan kita untuk hidup bukan untuk mati, jadi percaya dan datanglah kepada Kristus yang memiliki hidup.